Bab 049, Hanum Lulu. Hanum terbangun saat koko ayam dan cahaya mentari pagi menembus masuk lewat ventilasi udara. Wanita itu mengerjapkan kedua bola matanya perlahan, dan sempat terkejut saat mendapati dirinya tertidur di lantai semalaman. Astaga, aku sampai ketiduran di sini, ucap Hanum lirih. Wanita itu beranjak, lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang untuk sesaat. Tidur semalaman tanpa alas apapun membuat beberapa bagian tubuhnya sakit. Hanum menatap langit-langit kamar yang mulai cerah dihiasi sinar sang surya. Wanita beralis tebal itu bangkit, lalu perlahan berjalan ke arah jendela untuk membuka salah satu daunnya. Hanum menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya secara perlahan, selama beberapa kali. Ia memejamkan matanya dan menikmati sepoi angin pagi yang membelai wajahnya. Terasa sejuk, dan membangkitkan semangat baru bagi Hanum. Apa kabar dunia, apakah kamu baik-baik saja? Kuharap hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Aku sudah berjanji untuk tetap baik-baik saja meskipun masalah ini tak mungkin usai dengan cepat. Aku akan bertahan meskipun itu tak mudah. Aku siap melewati semuanya dengan semangat baru hari ini. Hanum bermonolog sendiri, seraya mengulas sebuah senyuman. Semata untuk menyalurkan energi positif agar senantiasa hidupnya selalu dilimpahi kebahagiaan seperti doa yang acap kali dipanjatkan Bu Dinar untuk kelanggengan rumah tangganya. Usai puas menyapa dunia yang beranjak pagi, Hanum membawa langkahnya menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu mengganti bajunya dengan piyama semalam. Hanum lupa membawa beberapa baju ganti semalam dari kamarnya. Mau tak mau, Hanum harus masuk ke kamar utama untuk mengambil baju bersih. Ia sempat ragu, akan tetapi, Hanum berpikir kalau dia tak akan bisa menghindar dari Hangga terus-terusan, dan percuma saja karena mereka masih tinggal satu atap dan sulit untuk menghindari satu sama lain. Baiklah, aku nggak bisa terus-terusan menghindari masalah. Itu, hanya akan membuat masalah semakin runyam dan berlarut-larut, ucap Hanum bermonolog sendiri, sebelum akhirnya ia keluar dan melangkahkan kaki menuju ke kamar utama. Hanum membuka pintu dengan perlahan tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Namun, saat ia baru saja masuk, Hanum dikejutkan dengan Hangga yang sudah duduk bersandar di kepala ranjang. Hanum, sapa Hangga pelan. Kantung matanya jelas terlihat menghitam selayaknya orang yang kurang tidur semalaman. Mas, kamu udah bangun? Tanya Hanum gugup. Ia pikir, Hangga masih tertidur seperti yang sudah-sudah, tapi nyatanya Hanum salah. Aku nggak bisa tidur semalaman, sahut Hangga pelan. Hanum acuh saja dan tetap fokus dengan tujuannya untuk mengambil pakaian dari dalam lemari. Hangga ingin sekali beranjak dari tempat tidurnya dan memeluk Hanum dari belakang seperti yang sering mereka lakukan dulu. Hangga hanya membiarkan Hanum, dan tidak mengeluarkan suara lagi. Diam-diam, Hanum melirik ke arah Hangga menggunakan ekor matanya. Ia merasa heran kenapa Hangga cenderung tidak banyak bersuara dan diam. Kenapa Mas Hangga diam saja ya? Apakah dia sudah lelah membujukku, dan memilih diam? Hanum menduga-duga dalam hatinya. Perasaan Hanum tiba-tiba saja disergap rasa khawatir. Hanum merasa ada yang tidak beres dengan suaminya. Sebagai seorang istri tentunya Hanum begitu peka dengan apa yang sedang dirasakan suaminya. Hanum menaruh pakaian yang sudah diambilnya, lalu berinisiatif mendekati Hangga yang kini mulai memejamkan matanya, tapi masih dengan posisi duduk bersandar di kepala ranjang. Hanum memerhatikan wajah tampan Hangga yang sudah cukup lama menjadi suaminya. Dari jarak dekat seperti ini, Hanum dapat melihat kalau bibir Hangga terlihat sangat pucat. Mas Hangga kenapa? Ya, batin Hanum mulai disergap rasa panik. Wanita itu lantas mengulurkan punggung tangannya dan menempelkannya di kening Hangga. Panas. Hanum meraba telapak tangan Hangga, seketika dia sadar kalau suaminya sedang demam. Mas Hangga, pekik Hanum panik. Wanita itu mencoba membangunkan Hangga. Hangga mengerjapkan bola matanya. Hanum, lirihnya sedikit bahagia saat Hanum ada di dekatnya. Mas sakit. Tunggu, aku ambilkan obat untukmu, Mas, ujar Hanum tergesa-gesa. Nggak perlu, Num. Cukup peluklah aku, pinta Hangga dengan suara yang memelas hingga membuat Hanum terenyuh, merasa tak tega kalau menolak permintaan Hangga. Akhirnya, Hanum memeluk suaminya erat-erat dan dapat merasakan kalau suhu tubuh suaminya begitu panas.
Hangga benar-benar demam. Mas, kamu harus minum obat, bujuk Hanum setengah merayu. Hangga menggelengkan kepalanya. Ini adalah obat yang lebih manjur dari obat apapun, Num, ujar Hangga dengan mata terpejam. Rasanya kerinduan akan kehangatan pelukan Hanum terobati sudah. Jangan ngawur, Mas. Tetap saja kamu harus minum obat, ucap Hanum menahan kesal. Sebentar saja, Num. Biarkan kita tetap pada posisi ini, pinta Hangga. Hanum pun tak bisa menolak permintaan suaminya. Ia malah akan terlihat sangat jahat kalau sampai menolak permintaan sederhana itu. Keduanya berpelukan untuk waktu yang cukup lama. Hangga bahkan meletakkan kepalanya di bahu Hanum. Aku mencintaimu, Hanum. Sangat. Tolong berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, ucap Hangga sungguh-sungguh tepat di telinga Hanum. Hangga melerai pelukannya, dan menciptakan jarak di antara mereka. Ia menatap wajah teduh Hanum yang tampak sendu. Maafkan aku, Hanum, ucap Hangga tulus. Melihat kesungguhan dari ucapan Hangga itu membuat hati Hanum tersentuh. Terlebih Hanum dapat melihat kalau Hangga sangat menyesali perbuatannya di masa lalu, dan meminta maaf sepenuh hati. Maafkan Hanum juga, Mas, balas Hanum menundukkan wajahnya. Kamu nggak perlu meminta maaf, Num. Aku yang salah. Hangga menyergah. Tetap saja, Mas. Aku juga bersalah telah mendiamkanmu selama beberapa hari ini, ujar Hanum tak segan mengakui kesalahannya. Mereka kembali berpelukan. Pagi itu, Hanum memilih berdamai dengan keadaan. Hangga sudah berhasil meluluhkannya, dan mereka mencoba untuk bertahan meski badai masalah tak henti menerjang biduk pernikahan mereka. Terima kasih, Num, lirih Hangga seraya mendaratkan kecupan di kening Hanum, membuat wanita itu tersipu malu. Aku ambilkan obat ya, Mas. Hari ini, Mas nggak berangkat kerja, kan? Tanya Hanum setelah suasana dingin di antara mereka telah mencair. Aku tetap kerja, sayang. Kali ini benar-benar ada rapat penting di akhir bulan, sahut Hangga meyakinkan Hanum. Mas nggak bohong, tanya Hanum memicingkan matanya. Enggak, kamu bisa pegang ucapanku atau hari ini ikut saja ke kantorku, balas Hangga yakin. Enggak perlu, Mas. Mas hanya cukup berusaha jujur saja padaku, jangan ada kebohongan lagi, ujar Hanum menyampaikan harapannya. Hangga mengangguk yakin. Aku akan membuktikannya sama kamu, ujar Hangga penuh keyakinan. Hanum hanya mengulas senyum kecil, lalu berpamitan untuk menyiapkan sarapan. Hangga bisa sedikit bernapas lega sekarang. Yang perlu mereka lakukan adalah bertahan. Usai sarapan, keduanya sudah bersiap untuk pergi bekerja. Hari ini, biarkan aku antar kamu ya, Num. Pinta Hangga saat mereka berjalan keluar rumah. Hanum terdiam sejenak, lalu tak lama meresponnya dengan menganggukkan kepalanya. Ia tak kuasa menolak tawaran Hangga, apalagi saat dia mengingat Hangga sempat demam tadi. Ia sudah luluh. Bab 050, Dinda nekat. Hangga dengan sigap membukakan pintu untuk Hanum. Wanita itu lantas masuk dan duduk di kursi penumpang. Meskipun agak canggung awalnya, seakan-akan mereka seperti pasangan pengantin baru yang masih malu-malu. Hangga memutari mobil, lalu duduk di belakang kursi kemudi. Lelaki itu lantas bersiap melajukan mobilnya. Hanum, boleh aku tanya sesuatu? Tanya Hangga saat mereka dalam perjalanan. Tanya apa, Mas? Hanum bertanya balik. Laki-laki yang mengantarmu waktu itu, dia siapa? Hangga bertanya dengan sangat hati-hati. Oh, dia Pak Dimas, Direktur Keuangan yang baru di kantorku, Mas. Ah, dia juga teman lamaku saat di SMP dulu, ungkap Hanum jujur dan apa adanya. Maaf, ya, kalau aku sudah sempat menuduhmu yang bukan-bukan, Hanum, ucap Hangga tulus. Iya, Mas. Aku mengerti. Maaf, karena aku nggak berusaha menghubungimu waktu itu, sahut Hanum. Keduanya saling berbesar hati dan mengakui kesalahan satu sama lain. Meskipun begitu, Hangga tetap merasa tak nyaman mengingat Hanum pasti akan banyak melakukan interaksi dengan Dimas, yang menurutnya memiliki wajah tampan. Ia akan berusaha memperlihatkan pada rekan kantor Hanum, kalau mereka adalah pasangan yang harmonis. Makasih tumpangannya, Mas, ujar Hanum setelah turun dari mobil. Hanum melambaikan tangannya mengantar kepergian mobil Hangga. Cie,
yang berseri-seri wajahnya, ujar Dimas dari arah belakang Hanum. Wanita itu seketika menoleh. Cih, apaan deh, sahut Hanum acuh. Bagus deh, biar kamu nggak lesu lagi kalau lagi kerja, ujar Dimas menggoda Hanum, sebab akhir-akhir ini Dimas melihat kalau Hanum sering melamun dan tidak fokus dengan pekerjaannya. Memang saya kelihatan begitu ya, Pak? Tanya Hanum ragu-ragu. Enggak sih, cuma tertulis jelas aja di jidatmu. Seloroh Dimas melucu. Hanum tersenyum simpul. Dimas masih sama seperti lucu, yang humoris dan selalu bisa menghiburnya. Keduanya melangkah masuk ke dalam lift bersama dengan beberapa karyawan yang lain, dan Dimas tetap menjaga wibawanya untuk tak terlalu akrab dengan salah satu karyawan. Mereka berpisah saat pintu lift terbuka, dan Hanum keluar untuk menuju ke ruangannya. Sementara, ruangan Dimas berada beberapa lantai di atas ruangan Hanum. Selamat pagi Bu Hanum, sepertinya pagi ini pagi yang cerah ya, ucap Alin sambil berdiri menyambut kedatangan Hanum. Pagi, ya, begitulah, Alin, balas Hanum singkat. Sementara Alin masih terbengong di tempatnya. Hanum melanjutkan langkahnya untuk masuk ke ruangannya, dan Alin berjalan mengekorinya. Bu, maafkan saya tentang foto itu, ucap Alin merasa tak enakan mengingat dirinya telah lancang mengirim foto Hangga dan Dinda. Kenapa harus minta maaf, Lin? Justru saya berterima kasih sama kamu, ucap Hanum santai. Alin menautkan kedua alisnya heran. Bu Hanum dan Pak Hangga? Tanyanya dengan raut penasaran. Hubungan kami insya Allah baik-baik saja, Lin. Jadi, jangan dipikirkan lagi. Mending kita siap-siap bekerja, ujar Hanum kemudian. Baik, Bu. Sekali lagi maafkan saya. Alin menunduk hormat, lalu berjalan keluar dari ruangan Hanum. Wanita itu lantas memulai fokus memeriksa berkas laporan keuangan yang setiap harinya selalu menumpuk di atas mejanya. Ayo fokus, Hanum. Semangat untuk hari ini, ucap Hanum memotivasi dirinya sendiri. Anak mama sudah cantik saja. Safa tahu nggak, kita akan ketemu sama Oma. Safa mau, kan ketemu Oma? Tanya Dinda pada gadis manis yang sudah rapi dan cantik sepagi itu. Dinda mendandani Safa secantik mungkin, karena Dinda berniat ingin mengajak Safa ke suatu tempat. Kita mau kemana, Mama? Tanya Safa yang tampak bingung. Kita akan pergi jalan-jalan, sayang, dan pergi ke tempat yang bagus, balas Dinda antusias. Kalian mau kemana, Dinda? Kok Safa tumben sudah cantik begini? Tanya Bu Ratmi ingin tahu. Wanita parubaya itu berjalan menghampiri anak dan cucunya. Cek, ibu kepo deh. Emang kenapa kalau sekali-kali Safa dandan rapi kayak gini, jawab Dinda ketus. Ia menampakkan raut wajah tak suka dengan pertanyaan yang diucapkan Bu Ratmi. Nenek nggak diajak ya, Ma? Tanya Safa polos. Nggak, sayang. Nenek biar nunggu rumah saja, sahut Dinda cepat. Dinda memang sengaja berbohong dan tidak memberitahukan tempat tujuannya hari ini. Kalau tidak, Bu Ratmi pasti akan mencegahnya dan rencananya pasti akan berantakan. Ayo, Safa, salim nenek dulu sebelum berangkat, ucap Dinda. Bocah itu menurut dan menyalam punggung tangan Bu Ratmi yang mulai keriput dimakan usia. Kalian mau pergi kemana sih? Tanya Bu Ratmi lagi yang masih penasaran. Ada deh, Bu. Dinda jalan dulu, balas Dinda sambil melangkahkan kakinya keluar. Dinda menggandeng erat tangan mungil Safa dan membawa bocah itu bersamanya demi kelancaran rencananya. Dinda berharap jika kali ini rencananya tidak akan gagal lagi, dia ingin membuat Hangga merasa menyesal karena sudah menolaknya. Lihat saja, Mas. Akan kubuat kamu kembali padaku, dan mengakui keberadaanku dan Safa. Dinda membatin dalam hatinya. Dinda sudah memesan taksi untuk membawa mereka ke rumah orang tua Hangga. Dia memang sempat mencari tahu alamat rumah orang tua Hangga saat dia masih tinggal di rumah Hanum. Ia berencana untuk menarik simpati orang tua Hangga, terutama mamanya, serta mengharap sebuah pengakuan dari mereka. Taksi yang membawanya itu sudah berhenti di depan pintu gerbang. Dinda memencet bel yang tersedia di sana. Tak berapa lama seorang wanita parubaya, yang Dinda duga adalah seorang pembantu di rumah orang tua Hangga membukakan pintu gerbang untuknya. Maaf, cari siapa ya? Tanya wanita itu. Saya mau ketemu sama mamanya Mas Hangga.
Apa beliau ada di dalam? Dinda menyahut seraya menunjukkan wajah memelas. Siapa, Bi? Tanya seorang wanita dari arah dalam rumah. Wanita itu berjalan keluar dan melihat siapa yang datang di pagi menjelang siang seperti saat ini. Saat Bu Mita sudah berada di dekat tempatnya berada, Dinda yang mengenali wajah Bu Mita lantas mulai memainkan perannya, dia mulai menangis dengan suara pilu dan menyayat hati. Dinda menangis di hadapan Bu Mita dan pembantunya. Mereka berdua saling melempar tatapan aneh, dan terkejut karena tamu asing itu tiba-tiba saja menangis. Maaf, tapi kamu siapa? Dan kenapa tiba-tiba menangis di depan rumah saya? Bu Mita bertanya tegas pada Dinda. Dinda semakin terseduh. Isak tangisnya sontak membuat Bu Mita pusing. Jangankan Bu Mita, Safa pun terheran-heran dengan tingkah Dinda yang tiba-tiba saja menangis tanpa sebab. Mama, kok nangis? Tanya Safa polos. Dinda tak menghiraukan pertanyaan Safa dan meneruskan tangisnya. Duh, ayo masuk dulu dan tenangkan dirimu, nak, ujar Bu Mita bingung dengan kehadiran tamu yang tak dikenal itu. Terima kasih, Bu, balas Dinda lirih. Wanita itu lalu mengekori langkah Bu Mita yang sudah berjalan terlebih dulu di depannya. Dinda menoleh ke kiri dan ke kanan mengagumi desain cantik taman kecil yang ada di pekarangan rumah mewah 2 lantai milik Bu Mita. 1 hour later. Bab 051, Menghasut Bu Mita. Dinda tersenyum sinis saat Bu Mita menerimanya dan membiarkannya masuk. Dinda yakin sekali kalau Bu Mita akan berpihak padanya. So time, batinnya memekik kegirangan. Perempuan ular itu memang tidak pernah berubah sejak dulu. Selalu berusaha memanfaatkan situasi demi mendapatkan keuntungannya sendiri. Entah bagaimana, Dewi Fortuna juga sepertinya kini sedang berpihak padanya. Sebab, setelah hidup merana membesarkan seorang anak perempuan sendiri, jalan untuk bertemu lagi dengan pria yang sudah meninggalkannya dahulu pun kini terbuka lagi. Tak tanggung-tanggung, ternyata juga dia bisa sekaligus menyingkirkan sepupu yang merupakan anak dari budenya itu. Dinda tak sabar melihat kemenangan dirinya sendiri di atas perpecahan tampuk rumah tangga Hanum dan Hangga. Dengan senyum palsu, Dinda meminta Safa menyapa omanya, sayang, ayo, sapa oma, yang manis, ya. Titah Dinda pada putrinya. Safa hanya menurut, meski sempat ragu pada awalnya. Selamat pagi, oma. Ucapnya sopan, sambil menoleh ke arah Dinda sekilas, sebelum mengucapkan kata oma, karena sempat tidak yakin. Selamat pagi, nak, sahut Bu Mita tersenyum ramah pada bocah yang sekilas memiliki kemiripan dengan Hangga di masa kecil. Dinda sangat puas dan mengelus-elus kepala bocah yang belum genap 5 tahun tersebut. Merasa rencananya kali ini akan berhasil. Ada gunanya juga aku membesarkan bocah itu. Dia bisa aku gunakan sebagai senjata besar dalam rencanaku menghancurkan pernikahan Hanum dan Hangga. Dinda membatin yakin dalam hatinya. Bu Mita menyuruh Dinda dan bocah itu untuk masuk dan duduk di ruang tamunya, sebagai rasa hormat terhadap tamu. Sebenarnya siapa mereka? Gumam Bu Mita bertanya-tanya. Kalian mau minum apa? Tawar Bu Mita berbasa-basi sambil menyunggingkan senyumnya. Air putih saja, Tante, jawab Dinda dengan ekspresi ceria, padahal beberapa menit yang lalu dia baru saja menangis terisak. Mama, aku mau jus jeruk, cetus Safa, mengejutkan Dinda. Duh, ini bocah ya. Padahal nggak ada di skenario, batin Dinda langsung salah tingkah. Hush, jangan minta yang macam-macam, ini bukan warung, bisik Dinda lirih menahan kesal. Maaf ya, Tante, ucap Dinda menatap tak enak pada Bu Mita. Beruntung, Bu Mita merasa kejadian itu lucu dan dia pun terkekeh. Oh, nggak apa kok, namanya juga anak kecil. Baiklah kalau begitu, tunggu sebentar, ya. Bibi. Panggil Bu Mita setengah berteriak. Tergopoh-gopoh seorang wanita yang membuka pintu untuk Dinda itu datang dan bertanya dengan sopan. Iya, Bu, ada apa? Tanyanya sambil menundukkan wajahnya. Tolong siapkan 3 jus jeruk dingin, ya. Pinta Bu Mita. Baik, Bu, ucap Bilasmi, lalu undur diri dari hadapan mereka semua. Mau menunggu minum dulu atau cerita dulu? Tawar Bu Mita dengan raut muka yang mendadak berubah menjadi lebih serius.
Bolehkah saya menjelaskan sedikit permasalahan yang terjadi dulu? Dinda menjawab dengan nada memelas dan air wajah yang dibuat sayu. Oh, baik. Silakan jelaskan pada saya apa yang sebenarnya terjadi, timpal Bumita prihatin, padahal dalam hatinya dia juga ketar-ketir akan fakta di balik hubungan anaknya dengan perempuan ini. Dinda mulai bercerita dengan rasa pedih, ini terjadi memang bukan karena kehendak kita berdua. Namun, akhirnya saya pun mengandung. Dinda berkata seraya meneteskan air matanya. Jantung Bumita seolah terhujam belati tak kasat mata ketika Dinda baru menyelesaikan kalimat pembukanya tersebut. Saat Bumita hendak membalas ucapan Dinda, Bilasmi datang membawa nampan berisi 3 gelas jus jeruk. Terima kasih, Bi, ucap Bumita gemetaran, tidak bisa menyembunyikan rasa was-wasnya akan pengakuan yang diucapkan oleh Dinda. Mama, aku boleh minum? Tanya Safa menyela mereka semua dan terpaksa juga Dinda meladeni kemauan putrinya tersebut. Toh, dia sendiri yang mau membawa Syafa untuk menemui ibu kandung Hangga tersebut. Aku nggak boleh mengeluh kalau Safa ini menginterupsiku, cek. Dinda berdecak dalam hati mengingatkan dirinya sendiri dalam hati. Ayo, silakan diminum. Bumita pun mempersilahkan mereka sambil menyeruput minumannya. Ayo, bilang apa, Safa? Dinda mengingatkan anaknya itu. Selamat minum, seru si bocah perempuan itu ceria. Cek, kok begitu sih, sayang, tegur Dinda sambil berdecak. Bumita nyaris tersedak dan dia terkekeh lagi, iya, terima kasih, sayang, ucap Bumita pelan. Walaupun ini semua di luar rencana Dinda, tapi dia cukup senang karena ternyata keputusannya mengajak Safa ini tidak salah. Malah terlihat hubungan mereka justru cepat akrab. Sama-sama, Oma, jawab Safa tanpa merasa berdosa. Dinda menggeleng-gelengkan kepala dan mengembuskan napasnya melalui mulut. Kemudian dia membantu putrinya itu untuk minum terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu saya lanjutkan ya, Tante. Maaf, sebentar, ya sayang. Mama mau bicara dulu. Kalau ada orang tua sedang berbicara, nggak boleh menyela, oke? Ujar Dinda memastikan. Safa yang sedang memegangi minumannya itu hanya mengacungkan jempolnya saja. Perhatian Dinda pun kembali beralih kepada perempuan parubaya di hadapannya itu lagi. Maaf, Tante, akan saya lanjutkan, ucapnya. Bumita juga hanya menganggukkan kepalanya. Jadi begini. Mas Hangga sebenarnya sudah meninggalkan saya 5 tahun yang lalu. Itu pun saya langsung ditalak hanya melalui sepucuk surat. Saat itu, saya sedang hamil Safa. Padahal status kami saat itu sudah menikah siri. Dinda menuntaskan satu paragraf seraya menundukkan kepalanya dan meremas jari jemari di kedua tangannya. Jantung Bumita rasanya melorot ke perut. Sebuah kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan tiba-tiba muncul mengusik keluarganya. Hening. Tidak ada interaksi di antara keduanya selama beberapa detik. Hanya suara Safa yang menyeruput minumannya, kemudian meletakkan gelasnya di atas meja dengan puas. Bahkan, Dinda tidak mengindahkan putrinya yang berisik, hanya karena ingin menjaga imagenya. Perempuan itu benar-benar menjalankan strateginya untuk menyabotase emosi Bumita. Perempuan parubaya itu pun berdehem dan lalu menimpali, jadi, kamu maunya bagaimana? Maaf, karena saya nggak pernah tahu menahu soal ini. Bumita menanyakan apa yang diinginkan Dinda dengan datang ke rumahnya seperti ini. Nggak apa-apa, Tante. Kita juga sama-sama di situasi yang sulit, bukan? Jadi, kedatangan saya kemari ini sebenarnya ingin meminta sebuah tanggung jawab dari Mas Hangga. Dinda menjeda ucapannya untuk menoleh sekilas kepada putrinya, membuat efek dramatisir keadaan, dan menjadi ayah lagi bagi Safa. Dinda tanpa malu mengungkap keinginannya. Apa? Batin Bumita dalam hatinya. Saya sendiri seumur hidup putri saya ini, sering merasa bersalah. Terlebih, jika melihat Safa sering sedih dan menanyakan siapa ayahnya, ungkap Dinda menampakkan raut wajah memelas. Bumita terkejut bukan main juga bingung harus merespon bagaimana. Akhirnya Bumita memutuskan untuk menelpon Hanum dan Hangga. Tunggu sebentar, ya, pamitnya seraya beranjak dari tempat duduknya dan keluar dari ruang tamu. Dinda termangu di tempatnya dan heran dengan apa yang akan dilakukan Bumita sebagai respon atas pengakuan jujurnya tadi. Cek,
Bikin penasaran aja. Kira-kira gimana ya responnya? Batin Dinda kesal. Bab 052, Kegelisahan Hanum. Hanum terkejut saat mendapati ponselnya menjerit nyaring. Cahaya terang yang tertangkap oleh ekor mata Hanum, membuat wanita itu terpaksa memalingkan wajahnya dari depan layar laptopnya yang berukuran lebih besar dari layar ponsel miliknya. Hanum meraih gawai yang tergeletak di samping laptopnya sejak tadi. "Halo, Ma." Sapa Hanum menanggapi telepon masuk yang berasal dari ibu mertuanya, Bu Mita. "Halo," sahutnya singkat. Suara mama mertuanya terdengar sangat datar. Alis mata Hanum terangkat sedikit, menggambarkan kalau dirinya merasa sedikit terkejut dengan telepon dari mama mertuanya di jam kerja seperti itu. Hanum tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Menelepon pada saat jam kerja, itu bukanlah kebiasaan dari Bu Mita sepengetahuan Hanum yang telah mengenal bagaimana kebiasaan dari ibu mertuanya selama ini. "Ya Ma, ada apa? Kenapa Mama menelepon Hanum?" tanya Hanum penasaran. "Mama, nggak bisa menjelaskan di telepon saat ini. Mama minta kamu segera datang ke sini. Ada hal yang harus dibicarakan," ujar Bu Mita panjang lebar. Baik, Ma." Hanum langsung mengiyakan ucapan Bu Mita yang serupa perintah untuknya. Walaupun merasa bingung dan penasaran, Hanum tidak bertanya lebih lanjut pada mama mertuanya itu. Dia segera mematikan laptop, merapikan berkas-berkas penting yang ada di atas meja kerjanya, kemudian menyimpannya dengan rapi dan aman. Terakhir, Hanum memasukkan laptop dan ponselnya ke dalam tas kerjanya. Wanita itu lalu bangkit dan bergegas meninggalkan ruang kerjanya. Dengan langkah tergesa-gesa, Hanum keluar dari gedung perkantoran di mana dia bekerja. Hatinya begitu gelisah saat itu. Di tempat yang berbeda, Hangga juga dihubungi oleh mamanya. Dan hal senada juga dia terima dari Bu Mita. "Mama minta kamu ke sini sekarang juga Hangga. Ada hal penting yang harus kamu ketahui dan jelaskan pada Mama," seru Bu Mita cepat dan tegas. Hal itu sontak membuat Hangga mengernyitkan kedua alisnya. Menduga-duga dengan berbagai spekulasi tentang apa yang tengah terjadi sebenarnya di rumah mamanya saat itu. Baik, Ma." Hangga menyahut singkat tanpa banyak tanya. Tak ada yang bisa dikatakan lagi oleh Hangga untuk memancing mamanya menjelaskan lebih banyak. Kalimat tegas Bu Mita padanya sudah menjelaskan kalau tengah terjadi hal serius di rumah. Tanpa membuang waktu, Hangga segera beranjak menuju area parkir. Tiba-tiba, ponsel di saku celananya berdering. Dengan cepat, Hangga menerimanya. "Ya, Hanum?" tanyanya cepat dengan rasa cemas. "Mas, tolong jemput aku sekarang di kantor. Mama minta aku buat ke rumahnya sekarang," sahut Hanum panjang lebar. "Ada apa sebenarnya, kenapa Mama menyuruh Hanum datang juga?" bisik Hangga tanpa bersuara. Tetapi dia segera menjawab telepon dari istrinya itu. "Baik, aku ke sana sekarang," balas Hangga tanpa banyak bertanya. Ada rasa takut yang besar, yang mendadak muncul di dalam pikirannya. Semuanya terjadi di saat yang bersamaan. Dan dia tidak tahu apa itu. Bergegas masuk ke dalam mobilnya, Hangga langsung tancap gas. Mobilnya dilajukan dengan kecepatan tinggi menuju kantor Hanum. Hanum rupanya sudah menunggu Hangga di depan kantornya. Setelah suaminya sampai, Hanum langsung masuk ke mobil, dan meminta Hangga untuk membawanya serta ke rumah Bu Mita. Hangga semakin cemas mendengarnya. Itu artinya, ada hal yang ekstra serius yang terjadi di rumah mamanya saat ini. Kalau mamanya sampai menelepon dirinya dan Hanum untuk datang ke rumahnya sekarang di saat yang bersamaan. Dan selama perjalanan, baik Hanum dan Hangga akhirnya hanya bisa tenggelam dalam kegelisahan yang sama. Menduga-duga tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pasangan itu akhirnya hanya saling diam selama perjalanan. Tetapi beberapa menit kemudian, Hanum mulai tidak tahan untuk membuka suara. "Sebenarnya apa maksud Mama menyuruh kita ke sana ya, Mas?" tanyanya. Hangga terkejut, tetapi berusaha bersikap wajar. "Aku juga nggak tahu, Num. Mungkin Mama punya kejutan untuk kita berdua. Kejutan yang menyenangkan, siapa tahu." Canda Hangga yang justru membuat Hanum melengos tak suka. "Nggak lucu, Mas. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda." Hanum berkata sedikit kesal. Wajah Hanum jadi semakin suram.
Wanita itu memandang ke arah luar lewat jendela kaca mobil dengan gelisah, Hangga segera memperbaiki suasana. Maaf, aku cuma nggak mau kamu terlalu khawatir. Sebelum sampai, kita nggak boleh menduga-duga secara berlebihan. Kamu harus berpikir positif saat ini, saran Hangga. Pria itu berusaha menenangkan wanita yang duduk di sampingnya. Walaupun sebenarnya, di dalam hati kecilnya, dia sendiri tengah cemas dan khawatir. Teka-teki seolah terpampang di depan mereka berdua karena telepon dari Bumita. Namun sebagai suami, Hangga menutupinya dari Hanum. Dia tak mau Hanum melihat kegelisahannya. Setelah pertengkaran-pertengkaran yang terjadi belakangan ini, perasaan istrinya itu lebih sensitif dibandingkan dulu. Hangga tak mau mengacaukannya dengan ikut memperkeruh perasaan Hanum yang sedang dilanda kecemasan. Jalanan yang mereka lewati cukup lengang. Mobil yang dikemudikan Hangga terus melaju menuju kediaman Bumita. Tapi, apa kamu juga ditelepon mama, Mas? Tanya Hanum curiga. Hangga menoleh. Dan dia tidak punya pilihan selain berkata jujur pada istrinya itu. Ya, aku juga ditelepon mama untuk datang ke rumahnya, ucapnya jujur dan apa adanya. Pipi Hanum merona merah. Bukan karena senang, tetapi hatinya malah semakin cemas. Dadanya bergemuruh. Apakah semua ini ada hubungannya dengan Mas Hangga? Batin Hanum sambil melirik ke arah Hangga yang tengah serius mengemudi. Hanum terus bertanya-tanya sepanjang perjalanan tentang apa yang hendak Bumita bicarakan. Di sampingnya, Hangga berusaha memusatkan pikirannya pada lalu lintas di sekitarnya. Berharap kalau tidak ada hal besar yang akan ditemui di rumah mamanya. Sesekali Hangga melirik ke arah istrinya yang terlihat begitu gelisah. Dan kembali memandang jalanan di depannya. Pikirannya terus saja menebak-nebak. Apa yang membuat dirinya dan istrinya dipanggil oleh mamanya di saat bersamaan. Setahu Hangga, mamanya bukanlah seorang wanita yang suka mengganggu anak dan menantunya pada saat jam kerja seperti itu. Jangan berpikir yang enggak-enggak, sayang. Ini pasti hanya masalah kecil, ujar Hangga menenangkan Hanum. Tetapi, Hanum tak menanggapi. Wajah istrinya itu masih saja serius, seolah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Hangga. Akhirnya mobil yang dikemudikan Hangga tiba di halaman rumah orang tuanya. Sepasang suami istri itu segera keluar dari mobil, dan berjalan memasuki rumah. Tak lama kemudian, keduanya telah tiba di ruang utama rumah Bumita. Assalamualaikum, Ma. Kami datang. Ada. Langkah kaki Hangga dan Hanum terhenti di dekat pintu masuk. Mereka baru menyadari kalau ada orang lain di tempat itu. Keduanya sama-sama terlihat kaget dan shock saat mengetahui siapa yang berada di ruangan itu selain mamanya. Dinda, kamu, seru Hanum dan Hangga serentak. Bueno, aquí me voy a esperar porque todavía vienen carros. Pero nos vamos a meter por este